Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur-dulur dimanapun Anda berada. Salam damai seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat. Dulur-dulur, kali ini kita berada di jauh dari kampung, baru pertama kali buat video yang sekarang ini. Setelah di sini sudah ada berapa minggu? 1 minggu Mas ya? Kurang lebih 1 minggu. Ini bersama Mas Rikul, dia saudara dari Kwawur juga. Sebenarnya di belakang itu ada saudara kita yang dari Jepara, tapi dia malu katanya teman-teman. Dan malam ini mudah-mudahan bisa untuk memberikan sebuah, ya bukan nasihat lah ya. Ini nasihat itu sebenarnya buat kita sendiri gitu loh Mas. Dan seperti biasa kita nggak usah terpatok oleh tema Mas Rikul. Jadi apa adanya gitu aja lah. Tapi yang pasti saya hanya membahas tentang apa yang mungkin menjadi buah pikir saya, yaitu benar. Dan benar ini ada beberapa versi gitu loh Mas. Dan benar ini ada benar yang untuk keseluruhan, ada benar untuk diri kita, atau benar terhadap orang lain. Dan yang pasti benar yang terbaik adalah benar untuk keseluruhan. Karena apa? Benar terhadap diri kita sendiri belum tentu benar terhadap orang lain, ya toh? Benar terhadap orang lain belum tentu benar terhadap diri kita, dan benar terhadap diri kita ataupun orang lain belum tentu benar terhadap semuanya. Jadi di sini kita akan membahas ini mengenai benar terhadap semua, benar terhadap diri atau benar terhadap orang lain, gitu Mas. Oke, biar Mas Rikul mempunyai satu progres dulu terhadap ininya ya, mindsetnya ya. Jadi benar terhadap keseluruhan ini adalah benar yang mutlak. Jadi kalau sudah menurut Sang Pencipta ini benar yang sebenar-benarnya. Jadi benar menurut Sang Pencipta ini sudah barang tentu benar untuk keseluruhan, karena di sini ada keadilan gitu, ada kearifan, ada keadilan dan lain sebagainya. Jadi kita jangan memandang bahwa benar yang kita anggap benar ini belum tentu benar terhadap orang lain ataupun benar terhadap Sang Pencipta. Begitu juga dengan benar terhadap orang lain, ini terkadang mindset kita ini belum tentu benar terhadap diri kita sendiri. Ini nanti kita akan memberikan satu keikhlasan atau satu unsur ngalah. Udahlah, saya berikan kebenaran terhadap dia saja, saya ngalah. Ini benar terhadap orang lain, benar terhadap orang lain belum tentu benar terhadap diri kita. Namun benar terhadap diri kita ini namanya egois, karena kita tidak memandang bahwa orang lain ini terhadap satu masalah ini itu benar nggak kira-kira ketika saya hadapkan kepada orang lain gitu. Paham nggak? Paham ya? Sampai di sini ada satu pertanyaan. Ya, mending kita lebih baik mengalah gitu ya. Ya, kalau daripada kita mencari benar sendiri. Betul. Itu lebih baik, luar biasa. Dan kalau ini sudah terbiasa, nanti mereka sama-sama akan saling membenarkan orang lain. Dan ini terjadi adab asor. Kesananya ini akan terjadi adab asor. Pamannya nih. Saya sama-sama mempunyai satu problematika, entah itu apapun, tapi saya mengalah, tapi dengan benar-benar kesadaran mengalahnya. Udahlah, saya ngikutin Mas Riko, ya wes Mas, sampean yang benar, saya yang salah. Nanti lama-kelamaan jika ini terjadi terus, maka sampean juga merasakan bahwa oh iya ya, berarti saya juga salah, gitu loh. Ya udahlah, saya juga ngalah. Nah, ini akan timbul andap asor. Beda lagi ketika saya melakukan satu perbuatan terhadap isu yang kita lakukan ini tadi. Oh enggak, Mas Riko yang benar, Mas Riko salah, saya yang benar. Maka ini akan terjadi, sampean juga menyalahkan saya. Iya kan? Sampean akan menyalahkan saya dan sampean merasa benar. Dan ini akan terjadi timbul pertikaian atau perselisihan. Pahamlah ya, gitu teman-teman. Dan benar terhadap Sang Pencipta ini sudah barang tentu meliputi segala hal dan sangat
sensitif, sangat arif, sangat bijaksana, sangat adil. Maka di sini kebenaran ini belum tentu ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan. Ini terkadang walaupun kita ini benar, terkadang kita harus andap asor, harus membenarkan orang lain supaya tidak terjadi perselisihan tadi. Ini yang baik maksudnya. Ya kita kan belajar baik. Jadi kadang-kadang kita juga ada egoisme gitu. Terus apa lagi Mas Eko yang mungkin tidak berkaitan dengan ini juga nggak masalah Mas Eko? Atau Mas siapa namanya? Mas Endro. Mas Endro ada satu masukan? Oh belum ada. Atau satu pertanyaan terkait apa namanya hidup kita lah ya, hidup, dan kita belajar untuk mati. Belajar. Iya kan, kita kan belajar nggak masalah, belajar belum tentu kita bisa, walaupun kita belajar kan begitu. Biar Mas Riko inilah ya, mengolah fikir, atau dalam artian kita belajar fikru. Tetapi ini mengolah ini bukan berdasarkan mindset kita saja, tetapi di sini ada satu pertimbangan berdasarkan apa yang sudah menjadi keputusan Sang Pencipta. Ya kan? Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma' qiyas, ataupun ini bukan bagian saya hanya belajar dari yang ada saja lah. Ini bukan bagian saya, ada guru-guru seperti itu, ada, dan luar biasa banyak. Maka kita dimanapun tempat ini selalu ada guru-guru yang memberikan olah fikir, olah hati, itu selalu ada dimanapun tempat, tidak terkecuali Amerika Serikat ataupun mana, itu tetap ada orang-orang seperti itu, karena itu yang menjaga. Walaupun notabene di satu negara itu adalah negara-negara yang jauh dari apa namanya kata Muslim ataupun apa, tapi ya saya yakin di situ ada orang-orang yang seperti itu, karena itu sang penjaga bumi atau orang yang diutus sama Gusti Allah untuk menjaga di satu daerah. Mungkin kembali lagi saya memberikan kesempatan kepada Mas Likul, kalau seandainya memang ada satu unek-unek dan lain sebagainya, monggo Mas Likul. Oke, monggo, terserah mau mengatakan apa, monggo terserah. Gini Pak, apakah suatu omongan tapi yang omongan ini merasa orang lain itu kurang enak, apa orang itu ngerasa dirinya tersindir ya, tersindir atau gimana lah itu? Maksudnya ketika ini omongan langsung di depan atau omongan langsung, belakang? Omongan langsung seperti ini? Iya, omongan langsung, cuman nggak menjerumus ke saya, tapi sebuah sindiran gitu ya? Kayak sindiran. Terus? Sampai merasa tersindir. Ya, oke. Sakit hati dong. Nah, apakah rasa sakit hati itu bisa imbas ke kita? Berimbas gitu maksudnya? Berimbas ya. Apakah itu bisa menjadi penyakit kepada saya sendiri atau enggak gitu? Yang pasti gini Mas Riko, makanya kita disuruh untuk andap asor terhadap siapapun. Kita harapannya Gusti Allah itu arif. Jadi ketika ada orang lain yang merasa dirinya sakit hati dan lain sebagainya, ini secara tidak langsung itu malah justru berefek kepada kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada efek timbul sebab musabab. Walaupun secara tidak langsung ataupun langsung kita akan menerima. Kalau walaupun itu secara tidak frontal diberikan satu penyakit atau yang lainnya, tetapi Gusti Allah membuat satu nilai-nilai tersendiri sehingga ini bisa diakumulasikan bahwa oh kesalahanmu tuh ini, walaupun tidak didapatkan di dunia tetapi bisa di akhirat pun ada. Cuman di sini tergantung juga kita yang omong-omongan ini nanti yang benar siapa.
Kalaupun seandainya memang itu disuruh untuk berbuat baik, pokoknya jelek lah ya. Ya. Saya jelek tapi sampai menyindir dengan baik, ini menurut saya nggak masalah. Tetapi kalau seandainya memang orang tersebut itu sudah melakukan satu kebaikan, tetapi dikarenakan itu ada iri, dengki dan lain sebagainya terhadap diri saya, dari sampean ini melakukan satu perbuatan nyindir dan lain sebagainya, ini akan berefek. Tapi dengan catatan orang yang sampean sindir ini sudah pas loh ya, sudah benar. Ini nanti akan berefek. Tetapi kalau orang yang sampean sindir ini belum pas, belum benar, ini merupakan satu nasihat yang tidak langsung. Seandainya kalau bisa menimbulkan penyakit ke diri saya umpama, apa itu bisa disembuhkan atau dengan cara gimana? Gini, bukan hanya penyakit kok Mas, bukan hanya yang frontal, istilahnya tuh ketika sampai nyindir terhadap saya ini sudah benar ya, seperti koridor yang saya tentukan ya. Iya. Ini ibaratnya sebab akibatnya nanti diberikan satu peringatan juga kepada panjenengan dari Gusti Allah. Entah itu secara di dunia ataupun di akhirat, gitu loh. Kalaupun seandainya ini diberikan satu teguran dari Sang Pencipta, ini nanti untuk penyembuhan dan lain sebagainya ya kita saling maafan. Kita saling bermaafan, amar ma'ruf. Jadi bukan kok terus harus melakukan ritual atau gimana. Enggak seperti itu. Enggak perlu seperti itu. Yang pasti intinya, makanya kita baik salah ataupun benar, kalau bisa kita meminta maaf kepada semua, dari perkataan dan lain sebagainya. Mohon maaf lah kepada semuanya. Ini berakibat ketika kita melakukan satu kekilapan, entah itu yang kita sengaja pun yang tidak sengaja terhadap orang lain, maka kita sudah melakukan satu mediumisasi, istilahnya kita sudah meminta maaf gitu Mas. Jadi kalau dengan cara ritual pergi ke orang-orang pintar, kiai, enggak perlu, enggak pengaruh. Enggak ada yang seperti itu menurut saya. Ketika orang yang sampean sindir ini baik, malah justru dia nggak akan merasakan hal itu. Kalau orang yang sampean ini sama-sama iri dengki, maka kadang-kadang orang yang sampean sindir ini melakukan segala sesuatu yang tidak pas. Mungkin seperti apa yang sudah sampean katakan, bahwa dia akan pergi ke orang tua yang ini ataupun dukun dan lain sebagainya. Ini beda lagi. Ini berbeda lagi ketika ini unsurnya dari alam. Kalaupun seandainya unsur dari alam, ini ada satu teguran dari Gusti Allah terhadap panjenengan yang menegur, sehingga nanti kita harus bermaaf-maafan. Nggak perlu kalau seandainya memang nggak ada unsur magic ataupun unsur apa, itu nggak perlu. Ketika ada unsur magic, ya kita tetap berusaha untuk saling memaafkan. Ini nanti biasanya tidak usah kemanapun, ini sembuh kok. Yang pasti kan seperti itu. Iya. Masih bingung nggak? Udah paham sih. Udah paham ya. Terus apa lagi? Ya. Cuman itu sih. Cuman itu ya. Iya. Oke teman-teman. Makasih Pak. Oke, sama-sama Mas. Teman-teman, mungkin obrolan santai kita pada malam hari ini sampai di sini ya teman-teman. Dan tentunya kita sebagai manusia tak luput yang namanya kesalahan, kekhilafan terhadap panjenengan. Obrolan kita ini kalau seandainya memang berguna monggo dipakai, kalaupun nggak berguna ya silahkan di skip. Kalau seandainya kita berdua dan yang ada di sini menyakiti hati panjenengan semuanya, kami dari hati yang paling dalam meminta maaf kepada panjenengan semuanya. Kita tidak bermaksud untuk menyindir ataupun apa, tapi di sini kita berusaha untuk vulgar, untuk bisa menggali satu pengalaman, sehingga ketika kita ada satu kesalahan dan sampai melihat ya monggo dikomentari. Kan seperti itu kan? Oke ya teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun yang